Anda, mana mungkin? Kamu tidak boleh asal bicara begitu. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan padanya. Ini, bagaimana Tuhan bisa bilang seperti itu? Mana mungkin masakannya aku racuni? Aku sudah bersusah payah memasak keseharian. Kalau Bibi bilang tidak beracun, ayo, makan dulu. Lin Xuan, jangan cari masalah. Bibi Wang sudah merawat kami sejak kecil, masak untuk seluruh keluarga. Mana mungkin dia meracuni kita? Makan. Ayo makan. Bibi Wang, kenapa kamu melakukan ini? Benar sekali. Apa keluarga pernah menyakitimu? Noda besar, noda kedua. Aku terpaksa melakukannya. Dan aku berjudi dan terlilit hutang yang sangat besar. Dia hampir dipukuli sampai mati. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Makanya aku menyetujui permintaan mereka. Siapa mereka? Itu Kakak tidak apa-apa. Ini racun campuran, menyebar sangat cepat. Aku akan telepon ambulans. Sudah tidak sempat, aku harus segera netralkan. Apa ada yang bisa aku bantu? Ambil es batu, dia akan merasa kepanasan. Ini, Tidak cukup. sebentar aku cari di luar. Panas sekali. Dia sudah mulai kepanasan. Atau dia sudah mulai kepanasan. Atau racunnya harus diserap sekaligus dalam sekali nafas. Setelah itu baru perlahan-lahan dinetralkan di dalam tubuhku. Meskipun aku kebal terhadap segala racun, tapi menetralkannya butuh waktu. Selama 2 hari ini, tingkatanku mungkin akan tertekan di bawah alam bawaan. Hal seperti ini, selain keluarga dulu, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Aku terlalu berbelas kasih. Tiga bulan sudah berlalu, akhirnya segelnya terbuka. Cahaya tadi kemana? Apa aku berhalusinasi? Untung racunnya sudah hilang. Lin Xuan kemana ya? Jangan-jangan udah pergi cari masalah lagi. 15 tahun berlalu, apa aku akan menemukan masa laluku? Lin, tulang buatan yang dikembangkan kali ini bisa membantu para penyandang cacat untuk hidup normal kembali. Itu sangat bagus kan? Ya, ini semua berkat kerja keras semua orang. Keluarga Lin bisa mencapai prestasi sebesar ini. Tentu saja. Bagaimana kalau malam ini kita adakan pesta perayaan? Karena semua orang sudah kerja keras. Boleh juga. Sorry. Iya. Beritahu sopir setelah Lin Xuan pulang sekolah, segera jemput dia pulang untuk menghadiri pesta malam. Baik, Tuan. Cepat pergi. Ayo, ayo. Ya sudah, hari ini keluargaku akan mengadakan pesta. Pasti akan ada banyak kue yang kamu suka. Asik, Kakak Lin, besok aku akan ajak kamu ke rumah untuk makan. Iya. Tuan muda dan nona, duduklah. Kita akan berangkat. Kalian berdua sepertinya sedang senang ya. Aku yakin kalian bisa memaafkan kedatanganku yang tanpa undangan. Kenapa Tuan Dua ada waktu untuk datang ke tempat saya? Tidak ada asap tanpa api. Aku datang ingin berbicara dengan keluarga Lin tentang sebuah kerjasama. Keluarga kami hanya keluarga biasa saja, Tuan. Kerjasama apa yang bisa kami bicarakan dengan Tuan Du? Proyek keluarga Lin tentang tulang buatan itu sudah diketahui oleh semua keluarga besar. Teknologi ini benar-benar merupakan pencapaian luar biasa yang melampaui zamannya. Jadi pemimpin kami berharap untuk proyek ini kita bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Maaf, Kerjasama apa yang Tuan inginkan? Jika persyaratannya cocok, keluarga kami tentu sangat tersanjung. tulang buatan tanpa syarat diserahkan kepada
keluarga Du untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan. Keuntungan selanjutnya diberikan kepada keluarga Lim. 5% pembagian. Ini perampokan. Kami tidak bisa terima. Aduh, Tuan Lin, sepertinya belum memahami situasinya. Biar aku jelaskan. Ini bukan negosiasi, tapi pemberitahuan. Tuan Lu, keluarga Lin tidak menerima pemaksaan seperti ini. Saya hanya bisa mewakili kepala keluarga mengantar tamu. Silakan. Bebang, keluarga kita selalu berpegang pada prinsip apa ya? Yang patuh pada kita akan makmur, yang melawan kita akan mati. Ini perampokan namanya. Teknologinya ada di tangan siapa? Apa bedanya? Kalau merasa pembagiannya kurang, aku bisa memberi lebih banyak lagi. Jangan pura-pura. Siapa yang tidak tahu keluarga Du demi keuntungan bisa melakukan apa saja? Kamu hanya ingin menjadikan tulang buatan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Produk yang ditemukan bukanlah memang untuk mencari untung. Menurutku, kalian berdua sebaiknya pikirkan seluruh keluarga Lin saja. Dan juga anak kalian yang berusia 7 tahun. Pertimbangkan baik-baik. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu berani menyakiti anakku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan sakiti keluarga dan karyawanku. Ini paten penemuan dan datanya. Kalau dari awal begini kan bagus. Kenapa harus merusak hubungan baik? Ada apa? Kusarankan kalian lebih baik jujur. Semuanya sudah kami berikan pada kalian. Sekarang kalian mau apa lagi? Kalian seharusnya tidak membohongiku. Tidak! Aku khawatir Lin Suang akan menyerang keluarga Du. Aku tidak bisa membiarkan dia terlibat. Lalu kita harus bagaimana? Kalau dia sudah bertekad, 10 keluarga pun tidak bisa menariknya. Aku kenal seseorang yang dulu sangat dihormati tapi sudah lama mundur dari dunia persilatan. Tuan Xiang Beiqiang. Kita memintanya untuk bisa menengahi semua ini. Tapi memintanya turun gunung bukanlah hal yang mudah, kan? Apapun harganya, aku akan melakukannya. Tuan Xiang, sungguh merepotkan Anda kali ini. Tidak sesungkan. Pada dasarnya saya hanyalah seorang pedagang. Berbicara sebagai pebisnis, ingat syarat yang kamu janjikan padaku. Tentu saja, pabrik penelitian dan pengembangan obat ajaib akan memilih pabrik keluarga Xiang. Tuan Du, seperti yang telah kita bicarakan, mengubah permusuhan menjadi persahabatan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jika grup Su benar-benar tulus, mereka tidak akan membiarkan Lin Suang berkali-kali menantang wibawa keluarga Du. Lin Suang memang konyol, tapi tidak bermaksud menghindar kepada Tuan Du dan keluarga. Aku bayar denda 1 triliun dan prioritaskan pasokan obat ajaib, memberi hak penjualan pertama pada keluarga Du. Aku berharap Anda memaafkan kami. Yang aku inginkan, paten formula teknologi obat ajaib, dan juga 51% saham pengendali grup Su. Permintaan Tuan Du ini dengan menyuruhku menyerahkan obat ajaib dan grup Su, apa bedanya? Yang kuinginkan memang hanya itu. Bukankah Tuan Du menerima negosiasi ini untuk tujuan kedua pihak sama-sama mengalah agar bisa berkembang dengan damai? Nyonya Su, kamu memang masih muda ya. Apa maksudmu? Aku tidak berharap kamu akan menyetujuinya. Tapi karena kamu sudah datang hari ini, setuju atau tidak, bukan lagi keputusanmu. Di tengah hari bolong begini, kamu berani menyakitiku. Aku memang ingin membunuhmu. Tapi jika kamu bisa menjadi wanita anakku, mendapatkan obat ajaib dan grup Su, kamu bisa tetap hidup. Seperti ayah, seperti anak. Jangan bermimpi. Tuan Xiang, ini... Nona Su, maafkan aku karena aku telah menipumu untuk datang ke tempat ini hari ini. Aku benar-benar terpaksa, tapi perintah Tuan Du harus aku patuhi. Kamu juga orang Ducau. Tuan Xiang. Iya, Tuan. Mari minum segelas. Baiklah.
Terima kasih atas kerja kerasmu, Lin Xuan. Lin Xuan kan? Menurutmu anak itu berani datang menyelamatkanmu? Hah, aku justru berharap dia datang. Dia mempermalukan anakku dulu, lalu menggagalkan sanak keluarga Du. Semua hutang ini bisa dilunasi sekaligus. Kenapa ada udara yang begitu kental? Lukanya terlalu parah. Tidak bisa diselamatkan lagi. Anakku, Lin Xuan, aku mohon bawa dia pergi jauh dari Huhai. Biarkan dia tetap hidup. Baiklah. Takdir ini kuterima. Jika kelak anakmu Lin Xuan memiliki kemampuan untuk membalas dendam, aku pasti akan memberikannya. Jika tidak mampu, aku berjanji akan melindunginya agar hidup tenang sampai akhir hayatnya. Sudah, jangan takut ya. Ini adalah nona dari keluarga Su. Dia punya jalannya sendiri. Jika kelak kalian berjodoh, kalian akan bertemu lagi. Tidak, tidak, jangan! Sudah. Lucu. Dendam lama dan baru. Nyawamu pasti akan kuambil. Aku selalu dengar betapa hebatnya Lin Xuan itu. Aku tidak percaya hari ini dia datang, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di sini penuh dengan penjagaan. Dia cuma seorang pengawal biasa. Aku rasa kita tidak perlu turun tangan. Bicara soal Suang Chiao, melihat penampilannya kemarin benar-benar, ya, luar biasa. Menurutmu kalau Tuan Du sudah bosan, apa dia akan memberikannya pada kita untuk dinikmati? Hei, ada orang tidak? Dasar tidak berguna. Panggil dia Cao keluar. Lin Xuan, pikirkan baik-baik. Suan Chiao masih ada di tanganku. Masih berani mengungkit itu? Kamu! Lepaskan anakku! Ayah! Kamu datang ke keluarga di sendirian. Apa kamu bodoh? Lepaskan anakku dan menyerahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Kamu pikir aku tidak berani menyakiti anakmu, Liu Chao? Kesabaranku terbatas. Aku hitung sampai 10. Lepaskan Suan Chiao. Kalau tidak, aku kirim anakmu ke akhirat. Musuh 1000 mekanisme ini, bagi yang di bawah alam bawaan, pasti akan mati. Anak ini pernah bertarung denganku, kekuatannya luar biasa. Setidaknya sudah mencapai alam bawaan. Aku telah meremehkanmu. Sudahlah, kesabaranku sudah habis. Lu Tingchao, jangan salahkan aku. Salahkan ayahmu yang tidak mau menyelamatkan. Berani menyentuhku, seluruh keluarga rumah akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Yakin dia tidak punya nyali. Lin Xuan, aku mengerti maksud hatimu. Tidak perlu mengorbankan nyawamu sendiri demi aku. Cepat pergi! Suan Chiao, saat ini aku memang melakukannya untukmu, tapi sekaligus
juga untuk keluargaku. Anakku! Tinjau! Semuanya dengarkan perintahku! Bunuh dia! Bunuh dia! Akan kuberikan setengah harta keluargaku! Masih ada trik apa lagi? Keluarkan semua. Masih ada trik apa lagi? Keluarkan semuanya. Sekarang aku akan buat dia menemani anakku di alam baka. Tuan, hati-hati! Beruntung sekali kamu mati secepat ini. Kamu sebenarnya siapa? Kamu membantu penjahat, membunuh orang tuaku. Kematianmu tidak ada artinya. Racunnya masih tersiksa. Aku harus tahan dengan tenaga dalam. Terus begini bukan solusinya. Aku tidak apa-apa. Masih keras kepala saat aja mendekat. Aku sudah menembus alam bawaan 10 tahun lalu. Kamu baru saja memasuki alam bawaan. Energi dalammu masih lemah dan sudah terkena seranganku. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika kamu membawa Dong Yongping dan kelompoknya ke sini, mungkin kamu bisa bertahan lebih lama. Sekarang bayar kesombonganmu. Belum sudah obat ajaib aku bisa menyerahkannya. Tolong lepaskan dia. Anakku sudah mati. Apapun sudah terlambat. Bagus sekali memuntahkan darah ini. Aku lega. Racun yang tidak bisa kau keluarkan akhirnya keluar juga. Sekarang aku tidak perlu menahan kekuatanku lagi. Alam dewa bawaan. Di tingkat alam dewa bawaan ini tidak mungkin. Berlatih seumur hidup tapi masih di alam bawah. Sungguh menyedihkan. Tidak mungkin. Aku penguasa kota Huhai. Aku tidak mengizinkan ada yang lebih kuat dariku. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Hah? 15 tahun lalu, putra keluarga Lin yang kamu bunuh, Lin Suang. Kamu adalah yatim piatu dari keluarga Lin itu? Dulu saat kamu bunuh orang tuaku dan lebih dari 30 anggota keluarga Lin, pernah kamu bayangkan akan ada hari ini? Tidak. Tidak mungkin. Semua keluarga Lin sudah mati. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Keinginan keluarga itu turun-temurun. Kamu mencuri hasil kerja ayahku dan anakmu mencuri hasil kerja kekasihku. Karma untuk keluarga itu akhirnya datang. Bertahun-tahun aku menyiapkan semuanya, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia saja. Sia-sia. Langit Huhai akan segera cerah. Lin Suang, kamu... Sudah. Kamu masih ingat aku? Mungkin kamu sudah lupa. Sebenarnya kita pernah bertemu waktu kecil. Sudah. Hari ini mau main masak-masakan lagi? Hari ini aku bawa boneka. Kakak Bingkue jadi ayah, aku jadi ibu. Baiklah, terserah kamu. Aku akan selalu melindungimu. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan menikah denganmu. Sudah. Kamu kenapa? Kakak Bingkue. Waktu itu, kamu belum menjawabku. Ah?
Jawab apa? Apa kamu bersedia melindungiku seumur hidup?